Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Ranggalawe. Dalam seri ke-292 ini didukung oleh para pemain Heri Stiono sebagai Dyah Sang Ramawijaya, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Mas Niko sebagai Nambi, Rusli sebagai Ranggalawe, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu suasana di sekitar istana Majapahit sunyi dan lengang. Hanya terdengar bunyi gamelan sayup-sayup sampai di kejauhan. Arahnya dari Taman Sari di belakang istana. Sang Prabu Kertara Jasa Jayawardana menerima Lembu Sora dan Nambi di ruangan pribadinya. Mereka bertiga masih akan membicarakan persoalan Ranggalawe. Saya ingin mengusulkan sesuatu, Paman Lembu Sora. Dan saya harap usul saya ini nanti memperoleh tanggapan dari Paman Nambi. Karena pada dasarnya, usul saya ini menyangkut diri Paman Nambi juga. Apakah Gusti Prabu sudah merencanakan sesuatu? Begini, Paman Lembu Sora. Setelah saya pikir-pikir kembali, setelah saya renung-renungkan kembali, saya kira ada baiknya kita menuruti saja apa keinginan Ranggalawe itu. Oh, Gusti Prabu. Tunggu sebentar, Paman Lembu Sora. Saya belum selesai bicara. Oh, baik. Baiklah Gusti Prabu. Maafkan hamba Gusti Prabu. Saya tidak ingin perselisihan ini menjadi berlarut-larut. Saya tidak ingin apa yang telah kita perjuangkan selama ini dengan susah payah
akhirnya justru rusak dari dalam oleh teman-teman kita sendiri. Sekarang ibaratnya kita tinggal memetik buahnya. Kita sudah sekian lama berjuang, dan sekarang kita tinggal memetik hasilnya. Ampun Gusti Prabu, hamba terpaksa menyela bicara. Ampun Gusti Prabu. Memang sekarang ini ibaratnya kita tinggal memetik tanaman yang sudah susah payah kita tanam sebelumnya. Tapi menurut pendapat hamba, jika Gusti Prabu meluluskan keinginan Ranggalawe, hamba kira keputusan itu kurang bijaksana. Aku tahu maksudmu, Paman Lembusora. Tapi sepertinya Ranggalawe tidak bisa kita halang-halangi lagi. Nampaknya dia sudah bertekad untuk melampiaskan rasa tidak puasnya. Dan kalau sampai Ranggalawe pulang ke Tuban, kemudian menyusun barisan, kita semua bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Pertumpahan darah di antara teman sendiri akan segera terjadi di bumi Majapahit. Dan hal inilah yang tidak kuinginkan, Paman Lembusora. Karena itu, aku lalu mempunyai pikiran yang lain. Kalau misalnya keinginan Ranggalawe kululuskan, dia kuangkat menjadi Rekrian Mapati. Barangkali pertumpahan darah di antara teman sendiri bisa dicegah. Tapi tentu saja hal ini harus ada persetujuan dari Paman Nambi. Bagaimana Paman Nambi? Coba tolong kemukakanlah pendapatmu. Apakah Paman Nambi rela kalau misalnya jabatan Rekrian Mapati diambil alih oleh Ranggalawe? Ampun Gusti Prabu. Gusti Prabu adalah seorang raja, sedangkan hamba hanyalah seorang kawula. Apa yang menjadi keputusan Gusti Prabu, tentulah akan hamba terima dengan senang hati. Sebab Gusti Prabu tentulah sudah memikirkan akibat buruk baiknya. Tentulah Gusti Prabu sudah mempertimbangkan sampai hal yang sekecil-kecilnya. Ampun Gusti Prabu. Kalau misalnya Gusti Prabu ingin merubah keputusan tersebut, silahkan saja. Hamba rela melepaskan jabatan Rekrian Mapati demi Majapahit tetap tenang dan sentosa. Terima kasih Paman Nambi. Terima kasih atas ketulusan hatimu. Sekarang bagaimana Paman Lembusora? Sepertinya Paman Lembusora belum bisa menerima usulku ini. Ampun Gusti Prabu, mohon beribu-ribu ampun. Menurut pendapat hamba, keputusan Gusti Prabu janganlah sampai dirubah-rubah. Gusti Prabu adalah seorang raja. Seorang raja dapat bersabda, bukan hanya dapat berkata-kata. Dan sabda lain maknanya dengan kata-kata biasa. Sabda Gusti Prabu ibarat undang-undang tidak tertulis, sabda Pandita Ratu. Itulah yang perlu kita pertimbangkan Gusti Prabu. Kalau misalnya Gusti Prabu merubah keputusan tersebut, hamba justru menjadi khawatir. Ranggalawe pasti akan menjadi besar kepala, dan kewibawaan Gusti Prabu di mata rakyat akan merosot dengan cepatnya. Harap Gusti Prabu mempertimbangkan hal ini. Memang Paman Lembusora, memang hal itu juga sudah menjadi pemikiranku. Tapi bagaimana lagi? Persoalan ini sepertinya sangat sulit untuk kuselesaikan. Harus ada salah satu yang mau mengalah. Menurut pendapat hamba, yang harus mengalah adalah Ranggalawe Gusti Prabu. Lagi pula anak itu terlalu kurang ajar perbuatannya. Kalau sampai dia mendapat angin baik, maka hamba justru khawatir kekurangan ajarnya itu akan bertambah-tambah. Dia pasti akan lebih tidak menghargai Majapahit sebagai sebuah tatanan pemerintahan. Dia juga pasti akan lebih tidak menghargai Gusti Prabu sebagai pimpinan. Sudahlah Gusti Prabu, serahkanlah persoalan ini pada hamba. Biarlah hamba yang akan mengatasi Ranggalawe. Ya, kalau begitu baiklah Paman Lembusora. Persoalan ini aku serahkan kepada Paman Lembusora dan Paman Nambi. Tapi berhati-hatilah dalam menyelesaikan persoalan ini. Kalau bisa, cegahlah jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Baik Gusti Prabu, hamba berjanji akan berusaha mencegah jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Tapi kalau memang terpaksa, kalau memang Ranggalawe bermaksud memberontak dengan menyusun barisan dari Tuban, ya, apa boleh buat Gusti Prabu. Tuban harus berani menandingi kekuatan Majapahit.
Anggap saja Ranggalawe seorang perusuh, Gusti Prabu. Dan seorang perusuh harus segera dibinasakan, supaya tidak mengganggu keamanan pemerintahan. Sebentar, Paman Lembusora. Ada yang masih kita lupakan. Bagaimana dengan Tuan Arya Wiraraja? Sebenarnya hatiku merasa tidak enak. Ranggalawe adalah putra Tuan Arya Wiraraja. Sedangkan Tuan Arya Wiraraja sudah sangat berjasa membantu kita dalam merintis kerajaan Majapahit. Ampun, Gusti Prabu. Soal jasa-jasa Tuan Arya Wiraraja adalah soal lain lagi. Tapi perbuatan Ranggalawe, kekurang ajaran anak itu harus tidak boleh diberi angin segar. Gusti Prabu harus tetap teguh memegang sabda. Jangan sampai tergoyahkan. Hamba, Lembusora berada di belakang Gusti Prabu. Hamba sanggup menanggulangi Ranggalawe kalau memang Ranggalawe bermaksud memberontak terhadap Majapahit. Aku tetap tidak bisa menerimanya. Gusti Prabu Kertarajasa telah berbuat tidak adil. Mengapa beliau bisa mengangkat Nambi menjadi reklian Mapati? Pasti semua itu Nambi yang licik. Nambi memang pandai mencari muka, pandai menjilat di depan Gusti Prabu. Dan rupanya Gusti Prabu kurang waspada menghadapi orang seperti Nambi. Dan akhirnya beliau terpikat. Beliau terpesona oleh penampilan Nambi yang serba manis dan memikat. Tapi sebenarnya Nambi adalah orang yang mempunyai pamrih sangat besar. Dan sekarang pamrih itu telah digenggamnya. Jabatan reklian Mapati memang sudah sejak lama diidam-idamkan Nambi. Dan Paman Lembusora. Mengapa Paman Lembusora seolah-olah tidak mau melihat ketidakadilan ini? Mengapa justru Paman Lembusora memihak kepada Nambi? Rupanya tidak seorang pun membela dan mendukung aku. Mereka bahkan memojokkan Ranggalawe. Tapi aku pantang mundur. Ya, Ranggalawe tidak bakalan kembali menjilat air ludahnya. Oh, Paman Lembusora. Aku tahu, Ranggalawe. Sekarang ini kau sedang dalam kesulitan. Dan kau adalah keponakanku. Aku ingin membantumu memecahkan kesulitanmu. Kalau Paman Lembusora datang untuk membujuk aku, lebih baik Paman mengurungkan niat itu. Keputusan saya sudah tetap, Paman. Tidak mungkin dirombak-rombak lagi. Jadi bagaimana, Ranggalawe? Bagaimana apanya, Paman? Sudah jelas bahwa saya tidak bisa menerima keputusan Gusti Prabu. Saya tetap menganggap bahwa Nambi tidak pantas menduduki jabatan reklian Mapati, Paman. Itu sudah menjadi keputusan seorang raja, Ranggalawe. Saya tidak peduli, Paman. Apakah keputusan itu keputusan seorang raja atau bahkan keputusan para dewa? Yang jelas keputusan itu saya anggap tidak adil, tidak bijak, Paman. Dengar, Ranggalawe. Kalau kau ingin menentang keputusan seorang raja, berarti kau ingin melawan kekuasaannya. Kau ingin merongrong pemerintahannya. Sadarkah kau akan hal ini, anakku? Paman Lembusora, melawan keputusan raja atau merongrong pemerintahan Majapahit sama sekali bukan menjadi tujuan saya, Paman. Tujuan saya hanyalah untuk meluruskan apa yang saya anggap bengkok. Kalau memang Gusti Sang Ramawijaya mau mengerti, kalau memang beliau menyadari kekeliruannya, maka beliau harus mau mencabut kembali keputusan itu, Paman. Itu tidak mungkin terjadi, Ranggalawe. Jika seorang raja sudah memutuskan sesuatu, maka kata-katanya berubah menjadi sabda. Dan sabda seorang raja adalah hukum, undang-undang. Tidak seorang pun kaula berhak merubah apa yang menjadi sabda seorang raja.
Nah, ketahuilah Ranggalawe, sesungguhnya Gusti Prabu Kertarajasa sangat menyayangimu. Kalau toh Gusti Prabu menunjuk Nambi agar menjadi Rekrian Mapati, tentulah beliau mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang lain. Pertimbangan-pertimbangan berdasarkan wawasan seorang raja. Tidak, Paman Lembusora. Tidak. Bagaimanapun juga saya tetap tidak bisa menerima keputusan itu. Lalu apa yang akan kau lakukan, Ranggalawe? Kau ingin berperang dengan Majapahit? Kau dalam kesulitan besar, Ranggalawe. Kau harus memikirkan kembali sikapmu. Janganlah hanya memburu nafsu. Paman Lembusora, terima kasih atas nasihat-nasihat Paman. Tapi saya tidak mungkin menarik kembali apa yang sudah menjadi keyakinan saya, Paman. Apalah artinya? Saya ini menjadi manusia. Jika saya harus menjilat ludah saya sendiri, saya masih cukup mempunyai harga diri, Paman. Barangkali orang-orang mengatakan bahwa Ranggalawe sombong. Tapi sesungguhnya saya hanyalah seorang manusia yang ingin hadir seutuhnya, Paman. Saya tidak ingin hadir sebagai manusia compang-camping, manusia yang tidak mempunyai pendirian, manusia yang tidak mempunyai keyakinan teguh, manusia yang hatinya miar-miur, hatinya mudah diombang-ambingkan oleh angin utara ataupun angin selatan. Tidak, Paman, tidak. Paman Lembusora keliru kalau Paman mengira bahwa Paman bisa membujuk saya. Ranggalawe, janganlah terlalu keras kepala. Kalau misalnya sekarang ini kau bersedia kubawa menghadap Gusti Prabu Kertarajasa, dan kau bersedia minta maaf pada beliau, maka semuanya akan menjadi beres. Aku yakin Gusti Prabu akan dengan senang hati memaafkanmu. Gusti Prabu sangat menyayangimu, Ranggalawe. Beliau sangat menyesalkan kejadian ini. Beliau sangat prihatin sekali melihat sikapmu. Terima kasih, Paman Lembusora. Persoalan minta maaf adalah persoalan yang mudah. Kalau memang saya menganggap bahwa saya mempunyai perbuatan yang salah, tentulah saya akan minta maaf pada Gusti Prabu. Tapi di mana letak kesalahan saya, Paman Lembusora? Dapatkah Paman Lembusora menunjukkan secara jelas di mana letak kesalahan Ranggalawe, Paman? Baiklah, terserah padamu, Ranggalawe. Aku sudah berusaha, tapi rupanya aku telah gagal meluruskan jalan hidupmu. Tapi baiklah, kalau boleh aku menasihatkan, lebih baik kau segera pulang ke Tuban. Kau bisa merundingkan segala sesuatunya dengan ayahmu. Nah, selamat malam anakku. Ya, selamat malam Paman Lembusora. Dan terima kasih atas kunjungan Paman. Tidak habis pikir, Kamandano. Apa yang sebenarnya yang diinginkan Kakang Ranggalawe? Iya, barangkali Kakang Ranggalawe menginginkan jabatan Rekrian Mapati. Apa artinya jabatan? Mengapa orang sampai mengorbankan segala-galanya untuk memperoleh jabatan? Entahlah Sekawuni. Barangkali untuk orang-orang tertentu, jabatan merupakan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Jabatan merupakan tujuan akhir dari seluruh perjuangannya. Jabatan merupakan landasan cita-citanya. Kalau begitu, orang seperti itu bisa dikatakan gila jabatan, gila pangkat atau kedudukan. Iya, begitulah Sekawuni. Tapi aku yakin Kakang Ranggalawe bukanlah orang seperti itu, Kamandano. Kita sudah sering membuktikan bahwa Kakang Ranggalawe bukanlah orang seperti itu. Kita tidak bisa melihat ke dalam hati sanubari seseorang, Sekawuni. Seringkali kita keliru menilai seseorang. Yang nampak di luar belum tentu sama dengan yang bercokol di dalam. Mungkin saja Kakang Ranggalawe sangat menginginkan jabatan Rekrian Mapati. Karena itu dengan sendirinya dia sangat kecewa begitu jabatan Rekrian Mapati diberikan kepada Paman Nambi. Ya, mungkin juga begitu, Kamandano. Tapi sebenarnya sudah sejak lama Kakang Ranggalawe kurang menyukai Paman Nambi. Demikian juga Paman Nambi. Sepertinya mereka saling mengintai dan sama sekali tidak memperlihatkan rasa persahabatan yang tulus. Entahlah Sekawuni. Kita-kita ini yang menjadi susah jadinya. Mereka semua adalah sahabat-sahabat kita, teman-teman seperjuangan kita.
Baik Kakang Ranggalawe atau Paman Nambi sudah hampir menjadi seperti saudara kita sendiri. Karena itu sayang sekali mengapa peristiwa ini harus terjadi. Kasihan Majapahit yang baru saja berdiri. Ya, memang Kamandanu. Silau oleh pangkat, kedudukan, atau jabatan bisa membuat seseorang menjadi buta hatinya. Hanya sayang sekali, mengapa justru Kakang Ranggalawe yang telah kita kenal dengan baik bisa terperangkap di dalamnya. Kalau aku sangat menyayangkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Kakang Ranggalawe selama ini. Keringat sudah deras mengalir, tubuh sudah bersimbah peluh, dan masa panen sekarang sudah datang. Mengapa harus berebut menuai padi? Ketika mereka berdua tengah bercakap-cakap di ruangan depan rumah kediaman Arya Kamandanu, mendadak terdengar derap kuda semakin lama semakin dekat. Penunggang kuda itu segera melompat ke halaman. Arya Kamandanu dan Sakawuni berdiri. Mereka melihat Ranggalawe berjalan menghampirinya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Ranggalawe? Mengapa Ranggalawe menemui Arya Kamandanu dan Sakawuni? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.